warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Almanan Sumur Gunung. Kembali lagi narasumbernya yaitu Ustadz Wahidun. Ini masih tentang pembahasan bab ruqyah. Langsung saja ini bincang santai lagi. Ini kan banyak yang request atau yang kita akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para viewer. Syarat-syarat atau langkah-langkah ingin menjadi praktisi ruqyah, karena kan pasti di suatu masyarakat kan dibutuhkan juga para praktisi-praktisi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit secara ya seperti itulah. Berikut itu Ustaz. Yang pertama itu jelas kita harus belajar mengenai ruqyah. Jadi kita harus tahu. Nah, kalau kita ingin tahu ya harus belajar. Kita cari guru atau yang gurunya itu jelas, gurunya itu yang bersama sampai Rasulullah. Itu jelas. Jadi jelas dan keilmuannya itu jelas tanpa ada kesulitan-kesulitan. Kita cukup dengan percaya pada Al-Quran, sholawat, dan wirid-wirid yang sudah diajarkan kepada Rasulullah dan diajarkan oleh ulama-ulama. Jangan sampai kita nanti terjerumus pada rapalan yang kita nggak tahu artinya. Itu yang pertama, harus belajar. Belajar ruqyah. Yang kedua itu harus berani. Soalnya nanti kita meruqyah itu pasti akan menemui orang kesurupan, menemui orang kena santet atau yang lainnya. Nanti kan kalau surupan waktu frontal, takut gimana? Nanti pasti setelah meruqyah akan diteror-teror oleh jin. Kalau kita takut gimana? Resikonya seperti itu ya. Penuh dengan resiko. Setelah kita berani, yang ketiga itu kita harus punya perbentengan atau wirid. Itu harus, karena soalnya ketika kita meruqyah karena orang kena santet, pasti si dukun syarafnya itu enggak terima. Pasti kita akan menyakiti dan keluarga kita, pada keluarga kita. Makanya harus ada penuh dengan perbentengan. Bukan hanya perbentengan diri kita sendiri, tapi harus perbentengan keluarga. Berarti ada langsung otomatis hubungan kontak secara tidak langsung dengan dukun yang menyantet. Iya, karena nggak terima. Dukun itu kan sudah melakukan pekerjaan, disuruh orang, itu nggak terima. Contoh kita mengusir jin, orang ketembakan, itu jinnya itu apa nggak terima? Kan nggak terima juga, pasti akan nyamperin kita. Gitu. Makanya kan harus perbentengan. Di samping itu kan pasti kasus apapun pasti ada serangan balik. Makanya dibutuhkan perbentengan yang sangat kuat. Di samping kita melakukan wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, kita juga ikuti mengamalkan hizib-hizib yang diajarkan oleh para ulama. Dari praktisi-praktisi ruqyah itu ada yang setiap ada sholat mengamalkan hizib-hizib. Dari mulai subuh itu aja ada yang mengamalkan hizib kemarin itu safron. Setelah itu duhur hizib nasor, asar hizib bahar. Nanti setelah maghrib itu rotib al-hadad, rotib al-atos. Itu kan harus penuh dengan perbentengan karena urusannya dengan gaib. Kalau ada praktisi yang mengatakan semua sudah terserah pada Allah itu, kalau kita nggak melakukan ikhtiar ya gimana? Tapi nanti kalau terjadi keluarga kita atau kita kena serangan balik malah repot. Kita ingin menolong orang tapi kita malah kena. Makanya perbentengan itu harus kuat. Itu juga harus siap wirid-wirid mengamalkan apa yang diajarkan, diberikan oleh guru yang mengajarkan tentang langkah-langkah ruqyahnya itu. Iya. Makanya di ruqyah khususnya aswaja itu pasti ada wirid-wiridnya.
pasti seperti yang terkenal itu, contoh setiap malam suruh membaca Rotibul Hada atau Rotibul Atos dan hizib-hizib bahkan hizib nasor, itu pasti ada. Itu gunanya untuk perbetengan keluarga. Ya namanya kita berurusan dengan barang halus, kita nggak melihat, kalau kita nggak perbetengan gimana? Iya. Makanya yang pertama tadi itu harus punya guru, berani, dan kita harus punya perbetengan yang sangat kuat. Di samping itu kita harus punya dekat dengan teman-teman kita sama praktisi. Kalau kita menghadapi persoalan meruqyah, kita belum dapat solusi atau kita menangani sendiri tidak bisa, kan kita bisa minta bantuan pada teman-teman praktisi yang lain. Kemudian lagi itu sering melakukan deteksi rumah kita, bahkan dianjurkan kalau bisa setiap hari deteksi ya, apakah ada serangan balik dari dukun-dukun atau apa, itu dideteksi. Dan sering melakukan ruqyah mandiri ketika kita badan kita nggak enak, itu harus sering-sering melakukan ruqyah mandiri. Kalau nanti kita meruqyah orang ternyata badan kita ada gangguan, itu tambah parah karena ada sinyalnya. Iya. Makanya sering-sering melakukan ruqyah mandiri. Kalau setiap sore atau setiap maksimal itu seminggu sekali, itu harus rumah kita dideteksi. Apakah ada kirim-kiriman dari dukun-dukun atau dari serangan jin, serangan balik dari jin, itu harus sering-sering lah. Soalnya kita urusan sama barang yang nggak kelihatan. Apalagi sudah terjerumus dari para praktisi juga ya. Resikonya juga ada hubungan dengan para dukun-dukun. Ya makanya itu musuhnya banyak. Apalagi kalau praktisnya itu ramai. Setiap hari nangani 5, 6, 7, bahkan sampai 10 Pak. Itu kalau ternyata itu kasusnya salah semua, pasti urusannya sama dukun-dukun semuanya. 10. Makanya itu perbetengan sangat penting. Perbetengan itu sangat penting, dan kita harus sering-sering melakukan ruqyah mandiri dan sering-sering mendeteksi rumah kita apakah ada bukul-bukul dari dukun, apa dari serangan balik dari jin, itu sering kita deteksi. Supaya di samping kita aman, keluarga kita juga aman. Soalnya urusannya sama barang yang nggak kelihatan. Jadi banyak resiko juga. Banyak resiko. Tapi kalau kita diniati ibadah, insya Allah akan memudahkan. Makanya teman-teman praktisi ada, harus meruqyah harus sekian, itu kan karena penuh dengan resiko. Itu. Makanya itu kan ruqyah itu ruqyah itu kan condongnya kebanyakan ke gaib, bukan ke medis. Kalau medis kan kebanyakan ke dokter. Itu jelas nggak ada serangan balik. Kalau ruqyah itu pasti ada serangan balik. Jadi jika sudah terjerumus atau sudah mengikuti praktisi ruqyah itu juga harus siap menghadapi banyak resiko serangan-serangan. Harus banyak. Pokoknya intinya harus punya wirid lah. Iya. Punya wirid dan sering-sering melakukan ruqyah mandiri. Itu harus sering melakukan ruqyah mandiri dan sering mendeteksi rumah kita apakah ada serangan balik atau apa. Dan kuncinya lagi, kalau ingin meruqyah kita harus perbeteng dulu keluarga kita atau saudara-saudara kita, itu kita doakan dulu, perbetengan dulu, baru kita meruqyah. Dan setelah kita pulang dari rumahnya pasien, itu harusnya
kita nggak harus pulang, kita mampir dulu, ngopi dulu, atau mampir di masjid gitu, biar tidak nanti jangan balik tidak langsung datang ke rumah. Oh, biar nggak langsung penyerangan dari rumah gitu. Oh, tidak, kita harusnya kan seperti itu, harusnya seperti itu. Syukur bagi kalau sebelum masuk rumah kita benda kena serangan balik, kita buang dulu di luar rumah. Soalnya karena kalau sudah masuk rumah nanti ketemu anak, ketemu istri, nah itu repot nanti. iya. Jadi jika jenengan ingin tertarik menjadi praktisi ruqyah, ya minimal diniati dengan ibadah ya Ustaz, supaya semua itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan keyakinan kita masing-masing, jika kita yakin pasti ruqyahnya juga lebih mudah. Dan sering-sering kita itu apa namanya meruqyah itu sering-sering beramal. Diniati untuk membuang penyakit kita, diniati seperti itu. Oh. Dan di samping itu perbanyaklah sholawat untuk meredam, untuk mendinginkan bacaan-bacaan hizib-hizib kita tadi. Kan ada hizib Nasor panas, kadang ada hizib Rasul panas, ada hizib Izah panas, kan banyak. Kadang praktisi aja mengamalkan tuh hizib sehari itu 10 hizib. Berbagai macam hizib kan panas semua. Makanya harus didampingi dengan sholawat. Entah sholawat jalul khairat atau sholawat yang lainnya, itu harus didampingi dengan sholawat biar tidak mendapatkan efek panas dari hizib-hizib tadi. Jadi jika Anda sudah masuk ke praktisi ruqyah, harus siap juga wirid yang banyak, sholawat yang banyak untuk meredakan bacaan-bacaan hizib-hizib dari para ulama. Baik, ini sampun Ustaz atau yang terakhir yakin. Oh, yakin. Dengan bacaan kita yakin balik dengan bacaan kita bahwa ketika ada orang yang sakit kena jin santet pasti bisa sembuh. Yakin aja dengan izin Allah gitu. Kalau nggak yakin gimana? Ya, semua dari keyakinan juga ya Ustaz, lebih mudah. Jika tidak yakin ya percuma, terbuang-buang saja. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Ustaz? Sampun. Oke, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Wahidun bisa bermanfaat untuk Anda. Juga jika ingin menjadi praktisi ruqyah, mungkin bisa jadi ini syarat-syarat atau langkah-langkah lah, atau kasih gambarannya seperti inilah syaratnya menjadi praktisi itu seperti ini. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.